Oke, salam anak-anak. Ya, jumpa kembali dan kali ini untuk di pembelajaran ini Mister akan ajak kalian untuk membahas dulu terhadap dua soal ya yang kemarin kita coba selesaikan. Nah, bagi mungkin kelas yang belum sampai berakhir untuk menuntaskan dalam pembahasannya. Nah, sekarang akan coba Mister berikan penjelasannya. Dan nanti silakan anak-anak pelajari dan latih dengan soal-soal berikutnya. Oke? Baik, yang pertama adalah soal nomor 4. Nah, di mana ada suatu titik dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3 ya. Dan jika koordinat bayangannya adalah 2, negatif 4, koordinat titik tersebut adalah berapa gitu kira-kira ya. Kalau yang sebelumnya yang sering kita pelajari kan koordinat titiknya atau titik awalnya yang diketahui, kemudian kita mencari bayangannya. Tetapi sekarang yang diketahui adalah koordinat bayangannya, Nana. Nah, ini X aksen ya, dan ini Y aksennya. Artinya ini bayangannya ya, hasil refleksinya ya terhadap garis X sama dengan 3. Oke. Nah, jadi itu dulu ya. Sehingga sekarang kita akan balik ya, dari bayangan ini kita akan mencari ya titik awalnya. Oke. Nah, kita akan coba bahas di sini ya. Yang pertama, nah ini soal nomor 4 itu ya. Soal nomor 4. Pertama kita lihat dulu yang diketahui. Nah, yang diketahui berarti refleksi ya. Yang pertama adalah refleksi terhadap garis X sama dengan 3 ya. Kemudian yang diketahui lagi adalah titik bayangan, nah, atau hasil refleksi titik bayangan. Titik bayangan yaitu X aksen, Y aksen. Nah, ini titik bayangannya adalah 2, negatif 4 ya, sehingga di sini adalah 2, negatif 4. Oke. Kemudian yang ditanyakan. Nah, yang ditanyakan ya sudah tentu adalah titik awalnya berapa gitu ya. Titik awal berapa. Ya, berapa titik awalnya atau sama dengan gitu ya. Oke, kita coba sekarang selesaikan dengan jawab. Oke. Anak-anak, ketika satu titik kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 3, maka perubahannya ada di mana? Ya, sudah pasti perubahannya di X saja ya. Dengan pola atau dengan rumus seperti ini kan. Nah, ini ingat dulu ya. Misalnya ini ada titik X, Y. Nah, ini kan kemarin kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Maka ini menjadi berapa? Untuk mencari X aksen dan Y aksennya, X aksen, X aksen, Y aksen. Nah, untuk mencarinya ya X aksennya berapa? Ya. Kan 2H ya dikurangi X kan gitu ya. Y aja ya. Jadi Y-nya nggak berubah anak ya, Y-nya nggak berubah. Oke, sekarang kita coba masukkan nilainya. X sama dengan H dulu ya. Sorry. H-nya nanti 3 gitu ya, karena X sama dengan H. Oke. Nah, sehingga di sini adalah 3 gitu. H gitu ya. Oke. Nah, sekarang titiknya adalah, nah ini akan kita cari X, Y. Ya. Dan di sini baru X-nya sama dengan 3 ya. Jadi dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3 sehingga menghasilkan berapa? Iya. 2, negatif 4. Nah, itu ya. Nah, cara lebih mudah itu adalah kita dengan terpisah mencarinya, yang X dan yang Y. Yang pertama kita lihat dulu yang Y. Nah, yang Y di sini kan dia tidak berubah ya. Y sama, tidak berubah, tidak ada rumus yang merubahnya atau tidak ada tanda yang berubah, sehingga kita sudah temukan ya. Yang pertama Y-nya dulu, Y-nya sudah pasti adalah sama, yaitu negatif 4. Oke, Y-nya sudah negatif 4. Dan sekarang kita tinggal mencari X-nya. Nah, X-nya ini kita gunakan, nah ini dia 2H dikurangi X itu ya. Sehingga, nah coba kalian masukkan saja nilainya. 2H dikurangi X
ya. Ya kan? 2H dikurangi X sudah pasti hasilnya adalah X aksen. Sehingga kita masukkan sekarang nilainya 2 tetap 2 turun ya. H kali H-nya berapa? Hanya 3 ya kan? Hanya 3. Berarti 2 kali 3 dikurangi X-nya. Nah, itu yang kita cari. Nah, biarkan dulu. X sama dengan X aksen. Nah, ini dia. X aksen, Y aksen. Berarti ini X aksen, ini Y aksen. Oke, sehingga X aksennya adalah 2. Oke, kita hitung dengan aljabar biasa saja ya. Yang pertama kalikan dulu 2 kali 3 6 kan gitu ya. Dikurangi X sama dengan ya 2 tetap. Oke. Nah, sekarang yang ada variabelnya ya atau penggantinya itu adalah kita tetapkan di ruas sebelah kiri. Berarti turunkan negatif X ya, negatif X kita turunkan. Sementara 6-nya kita pindah ruas. Oke. 2 ya. Konsep pindah ruas biar lebih gampang ya. Dari positif 6 kalau kita pindah ruas berarti jadi negatif. Ya, ingat itu ya. Dari positif jadi negatif, dari negatif jadi positif. Oke, sehingga menjadi 2-nya turun tetap 6-nya pindah jadi negatif 6 atau dikurangi 6 ya. Sehingga negatif X sama dengan 2 dikurangi 6 iya, negatif 4. Sehingga X saja. Nah, ini kan masih negatif X. Sekarang kita hanya mencari X saja, berarti negatifnya dihilangkan. Oke. Berarti ini kita coba bagi ya. Negatif bagi negatif sama dengan positif. Berarti X-nya sama dengan 4. Nah, kita sudah dapat X dan Y-nya. Sehingga kesimpulannya adalah jadi titik awal itu adalah di sini ya. X, Y atau X-nya adalah 4 dan Y-nya adalah negatif 4. Bisa? Mantap. Dan soal yang nomor 5. Nah, ini lagi satu kemarin yang belum semua sempat kita selesaikan. Nah, ada titik E ya, ada di sini titik E 4, negatif 2. Nah, direfleksikan kemudian terhadap garis Y sama dengan X. Lalu direfleksikan lagi terhadap garis Y sama dengan 3. Oke, berarti kita memperoleh 2 kali refleksi. Yang pertama dengan Y sama dengan X, yang kedua Y sama dengan 3. Oke, kita akan refleksikan 2 kali ya, secara berturut-turut. Oke, kita akan bahas di sini juga. Nah, di sini ya, di bawahnya ya. Oke, nomor 5. Nah, di sini nomor 5. Nah, yang diketahui dulu. Nah, yang diketahui yang pertama ada titik E, itu adalah berapa? 4, negatif 2. Oke, 4, negatif 2. Ini berarti X, ini Y. Ya, selalu bisa ingatkan itu ya. Nah, kemudian refleksikan terhadap, nah yang pertama adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X ya. Yang kedua refleksi terhadap garis Y sama dengan 3. Oke, kita akan melaksanakan 2 kali refleksi. Berarti ada 2 kali aksen ya. 2 aksen atau 2 refleksi. Nah, yang ditanyakan yaitu E aksen. Artinya refleksi pertama hasilnya direfleksikan lagi dengan yang berikutnya. Oke, kita coba selesaikan. Jawab. Ya, yang pertama, ini gampang ya. Ketika ada sebuah titik, misalnya titik E, X, Y. Nah, ini kemudian direfleksikan ya. Direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, kan jadinya gimana? E aksen ya, berarti E aksen jadinya ya tinggal terbalik aja ya. Tinggal dibalik dari X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka jadinya rumus titik bayangannya adalah Y, X. Oke, ya gampang. Oke, coba kita masukkan nilainya. Yang pertama, titik E itu adalah 4, negatif 2. Sekarang kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Ya, sehingga ini menjadi E aksen adalah balik aja, berarti kan negatif 2
Oke, selesai. Sudah kita dapatkan E aksen yang pertama. Dari sini sudah. Nah, sekarang tinggal yang ini. Berarti kita refleksikan lagi ya anak-anak dengan garis Y sama dengan 3. Nah, ketika kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan 3, oke. Mister garis dulu di sini. Iya. Kita buatnya di sini ya. Oke. Nah, dari E aksen ini kemudian kita refleksikan ya. Nah, ketika E aksen walaupun dia kemudian Y-nya hasilnya di sini adalah terbalik, Y-nya di depan sementara X-nya di belakang, ketika dia sudah menjadi sebuah titik seperti ini tetap yang di depan kita sebut sebagai X, yang di belakang adalah Y ya. Sehingga E aksen negatif 2,4 ya. Kemudian titik ya, satu titik X, Y ketika kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan K seperti itu kan. Nah, ini bayangannya kemudian, nah karena ini merupakan refleksi yang kedua maka Mister langsung saja ya tuliskan aksennya double. Sehingga ya yang berubah adalah Y-nya tentu ya. X-nya tetap X ya, X tetap ya. Kemudian Y-nya kemudian berubah menjadi 2K dikurangi Y. Nah, seperti itu ya rumusnya. Oke, sekarang kita coba selesaikan. Nah, titik E aksennya kan ya 2 min atau negatif 2,4. Nah, kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan ya 3. Nah, yang ini ya. Sehingga ini akan menghasilkan E aksen yaitu nah X-nya tetap, X-nya berarti negatif 2. Nah, tidak berubah ya, 2K. Nah, 2 K-nya berapa? K-nya sudah pasti 3 ya. K-nya 3. Jadi 2 kali 3 dikurangi Y. Y-nya adalah 4. Nah, Y-nya 4. Kita kurung tutup. Nah, sehingga E double aksen ini menjadi negatif 2 ya, tetap negatif 2 X-nya ya. Ini yang berubah. 2 kali 3 ya 6 dikurangi 4. Ya, sehingga E double aksen ini menjadi X-nya negatif 2, 6 kurang 4 ya 2. Nah, sehingga bayangannya adalah E aksen yaitu negatif 2,2. Nah, sehingga kita peroleh jawabannya adalah B dan kok C yang D ya, yang D ini salah nih. Oke. Nah, yang ini ya, yang ini yang B, sementara ini yang E. Oke. Nah, demikian dulu pembahasan kita, semoga dipahami. Mantap.